Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Jumpa lagi bersama Ibu Aminah sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada hari ini, kalian memasuki pelajaran Akidah Akhlak pada bab yang pertama, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa itu iman? Ya, selanjutnya silahkan kalian simak video yang akan Ibu sampaikan pada mata pelajaran hari ini. Definisi iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, memiliki arti yakin, percaya, dan membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Nah, jadi itu yang disebut dengan iman. Bukan hanya diucapkan saja, tetapi diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Bila salah satunya tidak dilakukan, maka imannya bermasalah. Jadi, bila disimpulkan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Sehingga ketika hanya salah satu saja seperti membenarkan dengan hati, contohnya sholat 5 waktu adalah wajib, namun tidak dilaksanakan, berarti belum dikatakan beriman seseorang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Keimanan seseorang harus meliputi 3 bagian, yaitu lisan, hati, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak soleh-soleha. Selanjutnya, rukun iman ya. Jadi biasa kalian mendengar ada yang namanya rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada nabi dan rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi, pada hari ini di bab pertama, Akidah Akhlak, kita belajar tentang yang pertama ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dalilnya, dalil nakli ya, dalil nakli itu artinya dalil yang bersumber kepada pedoman hidup umat Islam ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, dalil nakli iman kepada Allah terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, silahkan kalian buka Al-Quran kalian, Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ibu bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kemudian, dalil nakli di dalam hadis ya, hadis Nabi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Nah, itu adalah dalil nakli ya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil akli beriman kepada Allah, yang pertama adanya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang telah dijamin kebenarannya. Maksudnya Al-Qur'an yang kita pedomani saat ini, bahwa Al-Qur'an itu terpelihara ya. Terpelihara itu maksudnya terjaga dari campur tangan orang-orang yang mencoba untuk merubah-rubah isi dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, terciptanya alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, semua peristiwa alam yang terjadi, seperti pergantian siang ke malam ya, pergantian musim, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari ketiga ini adalah dalil-dalil yang bisa dinalar ya, atau bisa dicerna oleh akal. Bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengimani apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui adanya Al-Qur'an. Terciptanya alam semesta yang begitu luas ya. Peristiwa alam yang terjadi ya, bagaimana terjadinya siang, kemudian terjadinya malam ya, adanya matahari di siang hari, adanya bulan, adanya bintang pada malam hari ya. Bila kita pikirkan semua itu, tentunya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pergantian waktu ya, pergantian waktu, menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa tersebut, kecuali seorang Tuhan yang begitu maha besarnya ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya. Nah, selanjutnya perbuatan yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Puasa wajib itu maksudnya puasa yang kalian lakukan di bulan Ramadan. Kemudian menolong orang yang kesulitan. Dan yang keenam, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan ya, maksudnya bersedekah ya, membantu saudara-saudari kita yang terkena peperangan ya di Palestina, atau membantu korban yang terkena COVID-19 dan lain sebagainya, termasuk berjuang atau menginfakkan hartanya di jalan Allah ya, karena untuk membantu saudara-saudari kita yang kesulitan, membantu agar orang lain keluar dari masalahnya. Kemudian yang terakhir, hikmah ketika kita beriman kepada Allah adalah yang pertama, menjadikan hati kita tentram dan jiwa kita lebih tenang. Kemudian yang kedua,
membangkitkan semangat keberanian. Dan yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 ya yang Ibu tulis di sini, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan diberikan ketenangan ya, kedamaian di dalam hati kita. Membangkitkan semangat rasa keberanian ya, dan tentunya yang paling penting adalah kita diridhoi ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian materi akidah akhlak pada hari ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak soleh solehah bisa memahaminya, dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan chat Ibu langsung di chat Japri ya. Demikian, Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.